semuanya, balik lagi bareng aku, Nur Fatimah Handayani Sukma. Di channel yang bahas serunya jadi mahasiswa kesehatan, tempat belajar santai tapi tetap tambah ilmu. Nah, di video kali ini aku bakal bahas hal yang penting banget, yaitu klasifikasi obat menurut undang-undang. Kedengarannya serius, tapi tenang aja, aku bakal jelasin dengan bahasa santai, biar kamu gak ngerasa lagi dengerin dosen baca pasal. Upsi. Jadi, buat kamu yang lagi kuliah di bidang kesehatan, farmasi, atau bahkan cuma penasaran kenapa ada obat yang bebas dijual dan juga ada yang harus pakai resep. Stay tune sampai habis ya, karena topik ini bukan cuma buat nilai kuliah, tapi juga penting banget buat kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari dasar. Obat itu pada dasarnya zat yang dipakai untuk mendiagnosis, mencegah, mengurangi, menyembuhkan, atau memodifikasi fungsi tubuh manusia. Tapi, yang sering dilupain orang, gak semua obat itu aman dipakai sembarangan. Nah, disinilah fungsi undang-undang berperan. Biar kita punya batasan yang jelas, mana obat yang boleh dibeli bebas dan mana obat yang harus kita awasi dengan ketat. Nah, klasifikasi obat diatur dalam beberapa aturan utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lalu ada dari Permenkes Nomor 917 Menkes per X 1993 tentang golongan obat. Lalu ditambah lagi untuk jenis obat tertentu seperti narkotika dan psikotropika, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang pertama, obat bebas. Tanda lingkaran hijau dengan garis tapi hitam. Ini obat bisa jadikan beli tanpa resep dokter. Biasanya digunakan buat keluhan ringan seperti demam, sakit kepala, atau batuk ringan. Contohnya paracetamol, OBH, antangin, oralit. Tapi meskipun bebas, tetap harus sesuai aturan pakai karena dosis berlebihan tetap bikin efek samping. Apalagi kalau dikombinasikan dengan obat lain. Selanjutnya, ada obat bebas terbatas. Tanda lingkaran biru dengan garis tepi hitam dan biasanya di kemasannya ada tertulis peringatan 5-6 jenis. Contohnya, jangan digunakan pada anak di bawah umur tertentu atau jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Obat ini masih bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi penggunaannya harus hati-hati. Contohnya, KTM, ibuprofen dosis rendah, dan beberapa obat flu. Jadi, kalau kamu lihat bungkus obat warnanya biru dan banyak peringatannya, itu tanda-tandanya udah masuk kategori yang ini ya. Nah, sekarang kita udah mulai serius nih. Obat keras. Tanda lingkaran merah dengan huruf K di tengah itu cuma boleh dibeli dengan resep dokter. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena efeknya kuat banget. Bisa ganggu organ tubuh kita kalau salah dosis. Atau malah bikin resistensi? Kayak kasus antibiotik yang disalahgunakan. Contoh, amoxicillin, ampolidin, bahkan beberapa jenis obat mah tertentu. Jadi, kalau kamu beli obat tapi apoteknya minta resep, jangan ngeluh, itu buat keamanan kamu sendiri. Nah, sekarang udah agak ekstrim nih, obat narkotika. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Obat jenis ini bekerja langsung di sistem saraf pusat. Efeknya bisa menenangkan, menghilangkan nyeri, tapi juga bikin ketergantungan kalau kesalahgunakan. Biasanya dipakai dalam dunia medis buat pasien pasca operasi atau nyeri kronis. Contohnya, metformin, petidin. Jangan salah gunakan ya. Gak semua narkotika itu buat mabuk, tapi penggunaannya harus diawasi ketat oleh tenaga medis. Nah, terakhir, obat psikotropika. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Ini obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat juga, tetapi lebih efek perubahannya perilaku, suasana hati, atau kesadaran. Digunakan untuk terapi gangguan mental seperti insomnia berat, kecemasan, atau depresi. Di bawah pengawasan dokter jiwa. Contohnya, diazepam, alprazolam, ritalin. Obat ini bukan mainan, dan penggunaannya salah sedikit bisa bikin fatal. Nah, jadi itu 5 klasifikasi obat menurut undang-undang di Indonesia. Intinya, simbol di kemasan obat itu bukan pajangan. Itu tanda penting yang ngasih tahu kita seberapa aman obat untuk digunakan. Jadi, mulai sekarang, kalau beli obat, jangan cuma percaya iklan atau teman-teman yang katanya, aku biasa minum obat ini kok nggak apa-apa.
Tubuh setiap orang itu beda-beda, dan dosis yang aman buat satu orang itu biasanya berbahaya buat orang lain. Kalau kamu suka konten edukasi kayak gini, jangan lupa klik like, terus mendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video kesehatan berikutnya. Aku Nur Fatimah Handayani Sukma, pamit undur diri. Ingat, belajar nggak harus kaku, yang penting ngerti dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.